Halo anak-anakku kelas 2, apa kabarnya nak? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Salam jumpa dan salam sehat dari ibu. Tetap semangat, selalu jaga kesehatanmu dengan baik ya nak. Ya anak-anakku yang baik, sebelum kita belajar agama, kita berdoa ya nak. Ya, yang dipimpin oleh si Dion. Silahkan nak, pimpin doa kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar melalui proses pembelajaran ini, kami semakin menyadari pentingnya mempersiapkan masa depan kami mulai dari sekarang. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak karena sudah memimpin doa kita dengan baik ya. Maka mari kita lanjutkan pelajaran kita ya. Ya, pada minggu yang lalu kita telah mempelajari Abraham dipanggil Allah. Iya, sudah menyanyi lagi dengan baik, lagunya dikirim ke ibu ya. Terima kasih anak karena kamu mau melakukan apa yang ibu perintahkan. Maka Abraham dipilih Allah menjadi bapa bangsa yang besar. Ya, Abraham dipanggil Allah pada umur 75 tahun. Dan Abraham juga membawa istrinya Sarah dan Lot keponakannya. Dia pergi menuju tanah Kanaan yang diperintahkan oleh Allah. Maka apa intinya dari sana? Bahwa kita harus setia dan menuruti perintah Allah. Maka sekarang kita mempelajari yaitu kisah Esau dan Yakub. Ya, sebelum ke sana nak, ya dari kisah Esau dan Yakub, karena nanti dalam kisah itu bahwa Yakub memperjuangkan masa depannya, maka anak-anak ibu juga pasti mempersiapkan masa depannya, sehingga belajar sekarang kan. Biarpun kita belajar dari daring, mama kita emosi-emosi, bapak kita atau kita pun dimarah-marah, tapi untuk masa depan kita nantinya maka kita belajar ya. Untuk mencapai cita-cita itu kita harus kerja keras, masa depan kita belajar keras, membantu orang tua, bersikap sopan, rajin berdoa ya. Ada mau saya tanya lo nak, siapa di sini yang memiliki cita-cita? Apa yang menjadi cita-cita kalian nak? Ada mau menjawab? Ya? Dion mau jawab, Bu. Oh, Dion, silakan nak. Ya, jawab dengan bagus ya. Dion mau jadi dokter, Bu. Bagus sekali nak, menjadi dokter. Berarti nanti kamu akan melayani orang-orang sakit. Tepuk tangan untuk teman kita Dion. Ada lagi nak yang mau mengungkapkan apa yang menjadi cita-citanya? Oke. Oh, Maria, silakan nak. Cita-citaku mau jadi poluan, Bu. Bagus sekali. Maria bercita-cita menjadi poluan. Wah, nanti dia juga melayani masyarakat, menjadi polisi ya. Terima kasih nak. Semoga tercapai cita-cita kalian ya. Tepuk tangan teman kita. Dan untuk teman-teman yang lain ya, yang nggak semua ibu tanya, cita-citamu semoga tercapai ya. Anak-anakku yang baik, kalian sudah mengungkapkan cita-citamu untuk masa depan nantinya. Maka apa yang harus kamu lakukan agar tercapai cita-citamu? Tentu harus belajar dengan baik. Kejar cita-citamu dan rajin berdoa, rajin membantu orang tua. Jangan bermalas-malas walaupun kita belajar daring. Oke, mari kita lanjutkan ya kisah Esau dan Yakub. Nanti di sini kita akan melihat ya nak, kisah Esau dan Yakub, Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Bagaimana nanti Yakub untuk mencapai masa depannya. Ya, dia lebih mengutamakan masa depannya. Mari kita ikuti ya nak. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak
Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari padang Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, Berikanlah, kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, Bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnya hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungannya. Esau adalah saudara Yakub. Esau rela memberikan hak kesulungannya demi mendapatkan semangkok bubur kacang merah. Esau tidak begitu mementingkan hak kesulungannya, sedangkan Yakub sangat menginginkan hak kesulungan itu. Sebab hak kesulungan itu adalah sesuatu hak yang istimewa, karena bukan hak untuk warisan saja, tetapi juga warisan berkat dari Tuhan. Ya, anak-anakku yang baik, dari pelajaran kita hari ini, ya sudah mendengarkan tadi bagaimana kisah Esau dan Yakub, bahwa yang bisa kamu teladani adalah dari Yakub. Yakub lebih mementingkan untuk masa depannya sehingga dia memperoleh berkat anak sulung. Iya. Lalu untuk anak-anakku yang baik, apa yang dapat kamu teladani? Yang pertama adalah kamu harus mampu seperti Yakub memikirkan masa depan. Di awal ibu buat tadi yang menjadi cita-citamu, maka agar tercapai masa depanmu, tercapai cita-citamu, maka yang harus kamu lakukan adalah bekerja keras, rajin membantu orang tua, rajin belajar, rajin berdoa, berbicara sopan, selalu melakukan perintah orang tua. Maka dengan demikian cita-citamu akan tercapai lewat
berkat Tuhan kepada kita seperti berkat yang diberikan Tuhan kepada Yakub. Sekian dan terima kasih.